Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nano budaya, dan salam kebajikan. Saya Ajeng sebagai pembuka dan teman kelompok saya lainnya ialah Bambang, Lisda, Nilna, Pak Ronald, Pak Salem, dan Kak Yulita. Tujuan kami membuat video ini sebagai tugas filsafat MIPA dengan berjudul Peran MIPA di Masa Datang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ria Ajeng sebagai dosen kami. Berikut poin-poin yang akan dibahas dalam video ini. Poin yang pertama ada komunikasi. Akan dibahas 1. Proses komunikasi dan alat komunikasi. Poin yang kedua ialah komputerisasi, yaitu generasi komputer. Dan poin yang terakhir ialah masalah dunia. Pertama, ada perubahan lingkungan dan 2. Dampak perubahan. Baik, komunikasi adalah proses pengiriman informasi atau pesan dari satu orang ke orang lain. Atau komunikasi adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain. Selanjutnya yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi ini ialah memberikan pikiran atau perasaan untuk orang lain menggunakan simbol sebagai media. Yang kedua, menyampaikan pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan alat atau sarana. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif atau sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Seperti yang kita ketahui, dalam proses komunikasi kita memerlukan beberapa media untuk berkomunikasi. Berikut alat komunikasi tradisional. Yang pertama adalah telepon kaleng. Ya, telepon kaleng ini penggunanya dengan menghubungkan dua kaleng dengan benang. Yang kedua yaitu telegram. Ya, telegram digunakan untuk mengirimkan dan menerima sinyal sebagai kode khusus. Yang ketiga asap. Asap biasanya digunakan untuk menandai bahwa ada orang yang tersesat. Yang ketiga, lonceng. Lonceng dahulu digunakan dalam menandakan istirahat di sekolah. Dan masih banyak lagi alat-alat komunikasi tradisional lainnya. Alat komunikasi modern. Ada yang berbasis tulisan dan ada juga yang berbasis audio. Ini ada beberapa contoh alat komunikasi modern. Ada koran. Koran merupakan perkembangan dari surat atau lebih dikenalnya adalah surat kabar. Nah, koran ini adalah informasi yang digunakan dengan basis tulisan. Melalui media koran, sebuah informasi dapat dijangkau dengan mudah oleh semua orang dalam periode waktu yang sama. Informasi yang disajikan dalam koran terdiri dari banyak topik seperti politik, cuaca, olahraga, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada televisi. Televisi juga hampir sama dengan koran, sebab sama-sama alat komunikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi secara massal. Yang membedakannya adalah koran hanya dapat memberikan informasi melalui media tulisan dan juga gambar, sedangkan televisi dapat memberikan berbagai macam informasi dalam bentuk audio dan visual. Selanjutnya ada telepon, alat komunikasi modern yang diciptakan oleh Alexander Graham Bell tahun 1876.
dan menjadi alat komunikasi modern pertama kali digunakan manusia. Dengan seiringnya waktu, telepon kabel ini digantilah dengan telepon genggam yang sekarang sering kita pakai. Dengan berkembangnya zaman, maka diciptakannya internet. Semuanya sekarang itu serba online. Mulai dari pemesanan ojek, makanan, hingga mencari pekerjaan paruh waktu. Segalanya menggunakan internet. Hingga komunikasi terbesar pun menggunakan internet juga. Nah, dengan adanya internet, maka diciptakannya media sosial. Salah satunya yaitu Facebook yang didirikan oleh Mark Zuckerberg. Lalu ada Instagram, Twitter, WhatsApp, BBM, Telegram, dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa contoh dari alat komunikasi modern. Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang berarti alat hitung. Awalnya komputer lebih digunakan sebagai perangkat bantu dalam hal perhitungan angka-angka sebelum akhirnya menjadi perangkat multifungsi. Komputer saat ini adalah hasil evaluasi panjang dari komputer zaman dahulu yang mulanya adalah alat mekanik dan elektronik. Generasi komputer. Generasi pertama ditemukan pada tahun 1946 dan komputer hanya digunakan untuk kebutuhan. Kemudian pada tahun 1948 tercipta komputer generasi kedua. Pada generasi kedua ini adanya penemuan transistor yang menjadikan ukuran mesin berkurang. Kemudian komputer generasi ketiga tercipta pada tahun 1964 sampai 1970 yang dicirikan dengan penggunaan integrated circuit atau IC yang menggabungkan beberapa transistor di dalamnya. Lalu pada tahun 1971 adanya chip Intel 4004 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer. Komputer generasi kelima. Pada generasi ini, komputer mulai menggunakan mikroprosesor dengan teknologi VLSI. Komputer ini mulai berkembang sejak tahun 1980 hingga sekarang. Ciri lain komputer generasi kelima adalah penggunaan parallel processing atau pemrosesan secara paralel dan artificial intelligence. Perubahan lingkungan yang terjadi di masa depan. Yang pertama, luas hutan. Banyaknya pembangunan yang menyebabkan berkurangnya lahan hijau sehingga lahan yang seharusnya digunakan untuk menanam tumbuhan telah didirikan di atasnya gedung-gedung, sehingga hutan-hutan yang ada menjadi berkurang. Perubahan lingkungan di masa depan. Limbah industri. Adanya limbah industri yang mengganggu kehidupan masyarakat antara lain mencemari sungai, mengakibatkan polusi udara, dan sebagainya. Perubahan lingkungan di masa depan. Sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam menyebabkan pemanfaatannya kurang dikendalikan. Adanya bahan-bahan pestisida yang digunakan dengan konsentrasi berlebih menyebabkan tercemarnya tanaman-tanaman. Antisipasi bagi masyarakat masa depan. Menurut Jacob, tahun 1993, untuk mengantisipasi masa depan perlu menguasai skenario masa depan, yakni dengan mengubah kecenderungan masa depan. Pembatasan pertumbuhan industri negara maju atau menciptakan pertumbuhan batas dengan teknologi teratas. Penemuan baru dalam teknologi, bahan makanan material, peningkatan ekoteknologi untuk mengendalikan pemanasan global dan pencemaran lingkungan. Yang kedua, industrialisasi teknologi dan dualisasi penghidupan.
Penggantian paradigma dengan mengembangkan nilai to be and bukan hanya to have. Untuk kecenderungan masa depan yang dilakukan, saya akan coba membahas tentang desentralisasi. Desentralisasi ini adalah proses mendistribusikan atau menyebarkan power yang semua terpusat menjadi tersebar. Teknologi yang mendasari adalah black hand yang memungkinkan dilakukan desentralisasi untuk memberikan kesempatan bagi semua user untuk menjadi bagian dari validator atau nodes untuk memproses transaksi. Nah, maksudnya ini, jadi semua kita sangat memerlukan alat teknologi, terutama baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik juga perorangan ataupun di masyarakat yang ada di sekitar kita. Tentu kita sering mendengarkan mengenai desentralisasi atau blockchain atau Bitcoin, dan banyak juga menempatkan beberapa ide-ide ini ke dalam konteks. Banyak dari kita mengalami kesulitan menjelaskan berbagai jenis desentralisasi dan alasan mengapa desentralisasi adalah ide yang tepat, mengapa desentralisasi masuk akal di beberapa bidang, dan mengapa di beberapa daerah itu tidak masuk akal sama sekali. Kehidupan alternatif untuk masa depan. Teknologi hidup di bawah penyungkap raksasa yang dilengkapi AC untuk menjaga udara tetap bersih dan mendirikan kota di bawah laut atau di bawah tanah. Nah, melakukan migrasi dan planet lain, tentunya dengan planet yang memiliki kriteria suhu dan lingkungan yang memungkinkan untuk hidup, atau sejauh ini Mars merupakan satu-satunya planet yang didikasikan bisa dihuni oleh makhluk hidup. Bergabung dengan makhluk hidup lain di tata surya. Berdasarkan informasi, saat ini manusia sedang menjalani komunikasi dengan mereka dan dijuluki ET, Extraterrestrial Intelligence, atau yang sering dikenal dengan aliens. Dampak positif perkembangan sains. Ada 4 yang harus saya jelaskan dengan singkat. 1. Teknologi instan membuat segala hal yang menjadi cepat dan mudah. Adanya energi alternatif sebagai sumber energi pengganti yang ramah lingkungan. Adanya teknik pengolahan sampah dan limbah yang lebih muktahir. Komunikasi sudah tidak dibatasi oleh ruang lagi. Nah, pertama-tama saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang sains. Sains ini bisa dikatakan ilmu yang dapat diuji atau hasil dari pengamatan sesungguhnya, kebenarannya, dan dikembangkan secara bersistem dengan kaidah-kaidah tertentu berdasarkan kebenaran ataupun kenyataan semata-mata, sehingga pengetahuan yang dipedomani tersebut boleh dipercayai melalui eksperimen ataupun observasi maupun eksperimen ataupun pengalaman secara teori. Lalu dampak negatif perkembangan sains. Yang pertama, penggunaan energi alternatif berupa tenaga nuklir memiliki dampak yang cukup berbahaya. Kedua, beberapa teknologi dapat menyebabkan pemanasan global dan efek rumah kaca. Ketiga, modernisasi dari teknologi mempengaruhi komunikasi yang berimbas pada globalisasi di dunia. Keempat, berkurangnya peran manusia dalam proses di mana manusia itu terlibat. Kelima, krisis teknologi. Keenam, terkurasnya sumber daya. Lalu kesimpulannya yaitu kemajuan teknologi yang berkembang dalam teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dan teknologi jelas sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di kehidupan. Ilmu pengetahuan sebagai alat untuk meningkatkan kebudayaan dan kemajuan bagi umat manusia secara keseluruhan.
materi yang kami sampaikan telah selesai. Maaf jika banyak kesalahan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.